berbicara tentang perbandingan agama. Banyak yang bisa kita bandingkan. Di mana sih kesalahan awal sehingga keyakinan Islam dan Kristen ada perbedaan? Berangkat dari mana ini? Berangkatnya adalah karena larangan Allah terhadap Adam dan Hawa ketika di surga. Jadi dua-duanya diceritakan, di Al-Quran diceritakan Adam dan Hawa melanggar larangan Allah karena ditipu oleh setan, memetik. Di Alkitab juga diterangkan, kejadian itu sama diterangkan. Adam dan Hawa di surga, cuma di Alkitab namanya tidak surga, Taman Eden, sama melanggar. Tetapi bedanya adalah di Al-Quran, begitu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran dan kemudian nampak auratnya dan kemudian ditegur oleh Allah, maka Adam dan Hawa langsung mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqal adzim. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sampai dengan pagi hari ini Allah masih memberikan limpah rahmat kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan beragama Islam dan beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan bahkan bisa meningkatkan kualitas iman serta amal soleh kita, dan semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para jamaah dirahmati Allah, tantangan terhadap akidah kita. Jadi kita ini menghadapi tantangan yang berat, lebih-lebih di akhir-akhir Desember seperti ini. Yang namanya Natal, namanya toleransi, namanya tahun baru dan sebagainya. Kalau keimanan kita tidak memiliki kualitas yang kuat, mudah dikalahkan oleh ketiga persoalan tadi. Oleh karena itu, ayo senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan amal saleh kita. Pagi hari ini, insya Allah, kajian kita tentang Kristologi. Panjenengan tidak usah khawatir tentang kajian Kristologi, karena ini ada payung hukumnya. Jadi tidak melawan hukum. Kalau dulu ada namanya IAIN, yang sekarang UIN, di situ ada beberapa fakultas, salah satunya Fakultas Usuluddin. Di Fakultas Usuluddin itulah diajarkan perbandingan agama. Salah satunya perbandingan agama Islam dan Kristen ini. Saya lebih menekuni di Kristologi ini. Jadi ada payung hukum, tidak usah khawatir. Kristologi kita kaji supaya keyakinan kita terhadap kebenaran Islam semakin kuat. Setelah kita bandingkan bagaimana Islam, bagaimana Kristen, bagaimana Al-Quran, bagaimana Alkitab, dengan membandingkan keduanya itu diharapkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam semakin kuat. Yang kedua, mempelajari Kristologi ini adalah juga untuk benteng pertahanan. Kristenisasi merajalela. Dengan cara apapun mereka lakukan, yang penting satu, yuk opo carane wong Islam murtad. Nah, kita harus punya benteng pertahanan.
supaya kita tidak mudah dimurtadkan oleh tukang-tukang pemurtad itu. Yang ketiga, dengan mempelajari kristologi ini merupakan tambahan bekal dakwah. Dakwah, tambahan bekal dakwah. Barangkali kalau kita dulu berkata babi haram, itu hanya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Maidah dan sebagainya. Babi haram, ya, memang babi haram. Tapi dengan mempelajari kristologi, kita tidak hanya mengatakan babi haram menurut Al-Quran, tapi babi itu juga haram menurut Alkitab. Ini yang saya maksud tambahan bekal. Jadi kita menyampaikan sesuatu tidak hanya dengan dasar Al-Quran saja, tapi juga dasar kitab suci mereka, supaya mereka tahu. Contohnya itu. Termasuk juga yang namanya Allah itu lam yalid walam yulad, tidak Quran saja. Di dalam Bible pun diterangkan Allah itu esa, tidak beranak. Nah, inilah yang saya katakan mempelajari kristologi itu adalah untuk tambahan bekal dakwah. Nah, mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini ya, kita bisa mengambil manfaat. Baik, para jamaah bahagia. Kita orang beriman itu harus beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran, tapi juga harus beriman, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tetapi para jamaah yang berbahagia, kalau kita bicara kitab suci, saya mengelompokkan jadi 3 kategori, 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kitab suci dari Allah, dijaga oleh Allah, dan hingga kiamat tidak akan mengalami perubahan. Kira-kira kitab suci apa nih? Al-Quran. Quran itu dari Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah, dan sampai akhir, sampai kiamat, la mubadila li kalimati, tak seorang pun yang dapat merubah. Itulah Al-Quran. Berbahagialah kita menjadi orang Islam. Kita bangga menjadi orang Islam punya kitab suci yang seperti itu. Kitab suci yang kedua dari Allah, Taurat, Zabur, Injil, dari Allah, dari Allah. Tetapi dalam perjalanan sudah banyak mengalami perubahan. Di sini bedanya, dari Allah. Nah, ketika kita mengatakan dari Allah tapi mengalami perubahan, kita tidak boleh ngomong tok, harus bisa menunjukkan mana buktinya bahwa di dalam kitab suci tadi itu ada perubahan. Cukup banyak bukti para jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, kitab suci itu diberikan oleh Allah kepada utusannya, pada para nabi atau rasul. Maka kalau agama itu tidak punya nabi, kok punya kitab suci? Ada agama tidak punya nabi? Agama apa tidak punya nabi? Buddha, Hindu, Konghucu, tidak ada nabi, tapi punya kitab suci. Karangannya dewek. Disinilah kalau kita membuat kelompok kitab suci dari Allah dan tidak ada perubahan hingga zaman. Al-Quran dari Allah sudah mengalami perubahan. Itulah Taurat, Injil. Jadi Taurat, Injil yang ada sekarang bukan yang dari Allah. Di dalamnya sudah banyak perubahan. Kalau saya mengatakan, biasanya orang nyebut wong Kristen nang gereja nggawa Injil ya. Mboten Injil, Alkitab. Penjenengan yakin Alkitabnya dari Allah? Penjenengan barangkali kaget kalau mengatakan ini karangan manusia. Saya tunjukkan saja judulnya.
Kitab Injil karangan Matius. Ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat-empatnya karangan. Satu lagi Matius. Sekarang Kitab Injil karangan Markus. Lukas. Kitab Injil karangan Lukas. Lagi Yohanes. Kitab Injil karangan Yahya. Sengaja saya bawa ini. Sengaja saya bawa ini. Kalau saya mengatakan kitab ini karangan manusia tanpa bawa bukti, saya ingin ngomong nih kalau bukti ini medaeng. Ngomong gak ada bukti medaeng. Makanya saya bawa, saya tunjukkan. Jadi perjanjian baru itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yahya. Atau sekarang diganti Yohanes. Pendeta ditakoni opo dhisik Yahya diganti Yohanes, bingung jawabnya. Nah, karangan, dari jelas karangan. Tapi pada cetakan yang lain bukan karangan, hilang kata karangan ya Pak. Nah, kalau di sini sudah tidak ada karangan. Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes. Jadi kalau ditunjukkan ini sing bener firman Allah atau karangan manusia, bingung. Tapi dari sini kita punya bukti karangan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian satu saja yang diingini oleh orang-orang Nasrani itu ya apa caranya wong Islam itu murtad. Cuma itu saja. Dan berbahagialah kita dengan memiliki keyakinan tauhid ini. Cuma wong Islam itu kadang-kadang tidak ngerti persoalan yang sebenarnya, akhirnya tindakannya nggak benar. Contohnya Natal. Banyak orang Islam yang mengartikan Natal itu kelahiran Yesus, katakanlah begitu. Cuma gitu toh. Tidak komplit. Karena cara beri definisi tidak komplit, akhirnya tidak karu-karuan. Gimana definisi yang komplit? Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ini kristologi. Menurut orang Kristen, Yesus itu Tuhan. Jadi Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Al-Quran jelas mengatakan lam yalid walam yulad. Tidak beranak. Itu dalil nakli. Lam yalid. Dalil akli. Yang beranak itu siapa? Makhluk. Manusia beranak. Hewan, kebo beranak. Lalu Allah beranak berarti Allah kaya kurang ajar ya. Mengatakan Allah punya anak berarti menyamakan Allah dengan contoh gampang. Gara-gara kita memberikan definisi Natal gak komplit, itulah. Termasuk juga orang Islam gak melok di urusan ngeluyur selamat Natal, selamat Natal. Bu saking gak ngerti nih ucapan selamat itu apa maksudnya. Bu saking dableke wong Islam, angel gak bisa dituturi. Ucapan selamat ini memberi makna mengakui, membenarkan. Mengakui apa? Tuhan dilahirkan. Jadi selamat Natal itu berarti mengakui Tuhan telah dilahirkan. Disinilah. Ya. Maka orang Islam haram mengucapkan selamat Natal. Merusak akidah itu. Pak cuma omongan aja masuk ngono Pak. Justru omongan ini bisa menjadikan kafir. Perempuan yang haram saya gauli menjadi halal hanya karena ucapan qabiltu nikah halal.
tanpa itu digauli haram itu sama dengan tadi. Selamat haram itu. Disinilah lah umat Islam kadang-kadang angel tuturane. Itu masalah Natal. Masalah toleransi. Kalau kita tidak mengucapkan selamat katanya tidak toleran. Memang toleransi itu ajaran Islam. Tetapi tidak toleransi seperti yang sekarang banyak di gereja Natalan, ponaan jogo. Ponaan kula niku. Nah, ponaan sampean mboten gak. Ngeyel. Padahal namanya toleransi sudah pernah ditawarkan oleh orang kafir Quraisy ketika Rasulullah masih hidup. Muhammad. Sekarang saya menyembah Tuhanku. Lata, Uzza, mana? Kamu Muhammad dengan seluruh pengikutmu meloo bersama-sama kami. Besok ketika kamu menyembah Tuhanmu Allah, aku melo enak amat gentenan. Jadi ajaan toleransi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Maka Allah langsung menjawab di surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafir. Katakan Muhammad, hai orang yang kafir. Sasarannya jelas. Yang mengajak bertoleransi dengan salah arti ini orang kafir. Jadi kalau kita orang Islam bertoleransi dengan cara yang tidak benar, berarti katut wong kafir itu. Tegas di ayat itulah, tak butuh. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Aku menyembah Allah. Kamu menyembah selain Allah. Karepmu. Sakarepmu. Dan memang kita bangsa Indonesia ini kan dijamin Undang-Undang Dasar. Meyakini agama apa saja, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan, monggo. Tetapi jangan kemudian merusak. Akhir daripada ayat itu Allah mengatakan lakum dinukum, jelas. Jadi tidak ada gentenan. Wong Kristen Natalan, pemuda Islam jogo. Engkau wong Islam sholat id nggone lapangan, pemuda Kristen jogo. Enggak ono aturan itu. Siapa yang harus jaga? Ada keamanan, ono polisi, ono tentara jogo niku. Di sini genano wong Islam gak gampang. Dan sampai Natal yang kemarin, ponakane sing jogo iku. Saya baca di Jawa Pos ponaan saya akan jogo iku. Mudah-mudahan mereka nang tobat. Nek gak nang tobat kedisian mati. Kuwatir nek neraka aku. Mergo ngeyel, kagak mendustakan ayat Allah. Perjamaah yang dirahmati Allah. Berbicara tentang perbandingan agama. Banyak yang bisa kita bandingkan. Di mana sih kesalahan awal sehingga keyakinan Islam dan Kristen ada perbedaan? Berangkat dari mana ini? Berangkatnya adalah karena larangan Allah terhadap Adam dan Hawa ketika di surga. Jadi dua-duanya diceritakan, di Al-Quran diceritakan Adam dan Hawa melanggar larangan Allah karena ditipu oleh setan, memetik. Di Alkitab juga diterangkan, kejadian itu sama diterangkan. Adam dan Hawa di surga, cuma di Alkitab namanya tidak surga, Taman Eden, sama melanggar. Tetapi bedanya adalah di Al-Quran, begitu Adam dan Hawa melakukan pelanggaran dan kemudian nampak auratnya dan kemudian ditegur oleh Allah, maka Adam dan Hawa langsung mohon ampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di Alkitab, di Kristen tidak ada. Di sini beda. Beda awalnya sehingga perbedaan ini berkepanjangan, melebar ke banyak hal. Jadi berangkatnya dari perbedaan Adam dan Hawa tobat menurut Al-Quran,
Adam dan Hawa tidak tobat menurut Alkitab. Karena Adam dan Hawa tidak tobat, maka Adam dan Hawa berdosa. Berdosa. Menurut Islam Adam dan Hawa bertobat dan tobatnya diterima, diampuni, tidak ada dosa. Nah, karena tidak tobat berarti berdosa. Menurut orang Kristen, seluruh anak turunnya Adam lahir dosa. Istilah dosa apa nih? Dosa warisan, dosa turunan. Berangkat dari sini para jamaah berbahagia, ya. Kesalahan itu, kebohongan itu, kalau nang diberesi berkepanjangan. Sekali bohong, terus bohong terus. Ya sama dengan ini. Karena keyakinan ini bohong. Wong Adam dan Hawa wis tobat dikatakan tidak tobat sehingga muncul keyakinan dosa turunan, dosa warisan. Bohong. Lalu muncul kebohongan berikutnya, nopo? Mencari orang yang dianggap suci. Kalau semuanya dosa, lahir dosa, semuanya dosa. Mencari orang yang suci. Siapa orang suci di situ? Anaknya Maryam. Kalau versi Al-Quran, Al-Masih, Isa putra Maryam. Versi Alkitab, Yesus. Kalau penjenengan membandingkan tentang kehamilan Maryam, Al-Quran, kehamilan Maria, Alkitab, sudah beda. Maryam hamil betul-betul atas kuasa Allah, kehendak Allah. Malaikat datang beritahu, aku adalah utusan Allah, memberi kabar kepadamu bahwa kamu akan hamil, akan punya anak. Bagaimana saya bisa hamil? Saya wanita yang suci, tidak pernah disentuh oleh laki manapun, dan saya bukan pezina. Itu menurut Quran. Menempatkan Maryam sebagai wanita yang betul-betul suci. Beda dengan Alkitab. Apa menurut Alkitab? Maria bertunangan dengan Yusuf. Dan kemudian ia mengandung dari Roh Kudus. Orang Kristen menggarisbawahi Roh Kudusnya. Saya menggarisbawahi tunangan mengandung. Daniel Jawa Pos nulis. Tunangan hamil. Terjadi LKMD. Lamaran kari meteng dhisik. Ini Alkitab. Jadi Maria itu bertunangan dengan Yusuf. Lalu dia hamil. Menurut orang Nasrani, kandungan yang ada di Maria itu ya, adalah dari Allah. Di sini. Lanjut. Maryam hamil sampai kemudian melahirkan anak. Maryam tetap perawan, tetap suci. Tapi dalam Alkitab diterangkan Yusuf, tunangannya tadi, mengambil Maria sebagai istrinya. Sampai dia melahirkan anak walaupun dia tidak melakukan persetubuhan. Berarti di sini Maria nikah. Dalam keadaan hamil dia nikah. Bedakan. Itu dari kehamilan sampai kelahiran. Kebohongan, perbedaan dengan Islam. Sudah setelahnya Yesus besar, maka orang Kristen meyakini tidak sekedar sebagai anak, tapi Yesus adalah sebagai Tuhan. Kalau kita tetap menyatakan Yesus dalam istilah Al-Quran Al-Masih Isa putra Maryam. In huwa ila abdun. Dia Isa hanyalah hamba. Sama dengan saya, sama dengan panjenengan hamba. Cuma bedanya kita hamba titik. Adapun Al-Masih Isa putra Maryam dipilih Allah menjadi nabi. Itu bedanya. Untuk siapa dia dipilih menjadi nabi? Jelas untuk Bani Israel. Jadi di Quran jelas. Dan sebenarnya keterangan Allah tentang Isa sebagai nabi, Isa sebagai nabi untuk Bani Israel, itu di Alkitab juga ada. Cuma di Alkitab Yesus. Yesus itu Rasul, utusan Tuhan. Yesus sendiri berkata,
Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat menurut kehendakku sendiri, melainkan menurut kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi aku, Yesus ini cuma utusan Tuhan. Nah ini perlu kita ketahui, harus kita ketahui supaya kita tahu di sini loh penyimpangannya agama Kristen, sehingga Islam dan Kristen berbeda jauh di sini. Berlanjut, kalau Yesus kemudian dianggap sebagai orang yang suci, anaknya Tuhan atau bahkan menjadi Tuhan, lalu dipakai apa Yesus ini? Menurut orang Nasrani, Yesus matinya di salib. Kalau kita jelas, An-Nisa 157 jelas. Nah, perbedaannya nampak. Ini yang harus kita yakini. An-Nisa 157 jelas. Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Adapun yang dibunuh atau yang disalib itu adalah orang lain yang diserupakan. Ini keyakinan kita. Sedangkan menurut agama Kristen, Yesus mati di salib. Untuk apa Yesus mati di salib? Mengampuni dosa. Jadi wong Kristen itu enak. Korupsi, pezina, pejudi dan sebagainya enteng. Kenapa? Dosane wis ana sing meneh, hati-hati kon ya. Saiki enak dosaku ini nebus, mbujuk. Ya. Itu ajaran bukan dari Allah. Jadi kalau dalam Alkitab ada keterangan Yesus mati di salib menebus dosa manusia, bukan firman Allah, bukan ucapan Yesus. Di sinilah yang kita harus berani menyatakan, wa qulu qaulan sadida. Katakan dengan kata-kata yang benar. Kebenaran dari Allah. Kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Katakan kebenaran dari Allah. Oleh karena itu, jangan kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu. Ragu tidak berani menyatakan kebenaran. Loh kenapa ragu? Kenapa tidak berani? Wong jelas itu firman Allah. Jelas ini ajaran manusia. Jadi Alkitab yang ada sekarang ini, para jamaah yang berbahagia, justru lebih banyak ajarannya manusia. Namanya Paulus. Memang di sini masih ada sisa firman Allah masih ada. Makanya Rasulullah pernah bersabda, ketika orang ahli kitab memberikan Alkitab kepadamu, jangan kamu terima seluruhnya, tapi juga jangan kamu tolak seluruhnya. Jadi orang Islam harus kritis. Jangan kamu terima seluruhnya. Kenapa? Karena di dalamnya ini sudah banyak ajaran-ajaran manusia. Sudah banyak yang bukan firman Allah. Kalau kamu terima seluruhnya, kamu tersesat nanti. Tapi jangan kamu tolak seluruhnya. Kenapa? Di sini masih ada sisa-sisa firman Allah. Nah, tinggal kita mencari mana yang itu sisa firman Allah. Dalam banyak ayat Yesus mengatakan tentang tobat. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus mati di salib untuk nebus dosa manusia, bujuk itu. Yesus berkata dalam banyak ayat, bertobatlah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah dekat. Ini di Bible. Jadi yang saya sebut tadi ayat Bible, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau ada tentang pengampunan dosa oleh Yesus yang mati salib, bukan firman Allah, bukan ucapan Yesus. Disinilah yang orang Islam harus tahu. Sehingga berapapun yang ditawarkan kepada kita, nah, jangan sampai kita tertarik. Orang Islam kadang-kadang karena kepepet ekonomi titik, karena disepiri di abang wis mantuk-mantuk. Apalagi hari ini. Hari ini di beberapa tempat wis ono iku bagi-bagi. Nah, apa mana anak menteri sing rada strip. Anak menteri rada strip. Nurut Rasulullah sallu kama raaitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat.
Nduk ndi sing jenenge salat jamaah, nek imam muni waladolin, makmum muni. Tapi menteri ana sing strip. Jurine jamaah kok ning muni amin. Strip iku. Lho ngono iku diterusno maneh. Nek menurut Rasulullah tahiyat ngene, at-tahiyatul lillah ngene. Tapi saiki ndeke gak ngene. Ngene. Untung loro, dane telu. Coba cedek karo rumah sakit jiwa menur digonang menur. Inilah orang Islam. Rusaknya Islam itu ya gara-gara orang Islam seperti ini. Tertipu dengan dunia. Sekarang posisinya tentara, polisi, nek foto gak oleh gaya bebas. Ngene kabeh. Penyanyi kalau melihat foto-foto sekarang ngene kabeh. Kuatir nek ngene barang antarane. Kuatir nek ngene engko jarene paslon 1. Nek ngene jarene paslon 2, nek ngene jarene rusak. Jadi akhirnya komandan mengatakan ngene saiki posisine. Bingung. Balik para jamaah berbahagia. Jadi dengan kristologi ini ayo meningkatkan kualitas keimanan kita. Nek iman kita ndak kuat, gampang dibujuki. Di surat 29 ayat 12. Di surat Al-Ankabut ayat 12. Orang kafir berkata kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Kami akan menebus, menanggung dosa-dosamu. Itu orang kafir ngomong kepada orang beriman. Orang-orang yang kafir berkata kepada orang beriman, ikutilah jalan kami. Kami akan menanggung, kami akan menebus dosa-dosamu. Ikutilah agama kami dan seterusnya. Dosamu tak tebus. Ternyata di Quran Allah sudah menerangkan tipu daya orang kafir terhadap orang beriman seperti itu. Gak tanggung-tanggung, dosa ini ditanggung. Coba. Bagi orang yang imannya lemah, alhamdulillah, dosaku ana sing iku iman sing lemah. Tapi bagi orang yang imannya kuat, berani berkata bujuk. Karena Islam jelas. Fama ya'mal miskala dzarratin khairan yarah dan seterusnya. Kembali kristologi memantapkan, meningkatkan kualitas keimanan. Kalau iman kita tidak kuat, mudah sekali dibujui dengan ayat-ayat yang itu bukan firman Allah. Dibujui dengan ayat-ayat yang itu memang perubahan dari manusia. Al-Maidah 48 ini barangkali jarang dikupas oleh para ustadz. Kalau Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai asifat dan sebagainya sudah banyak dibicarakan oleh para ustadz. Tapi ada satu hal di 548 itu, Al-Quran sebagai pengawas, wal muhaimin, pengawas, alat koreksi. Nah, jadi Al-Quran itu juga merupakan alat koreksi bagi kitab-kitab yang telah lalu. Taurat, Zabur, Injil dikoreksi, diawasi oleh Al-Quran. Kenapa diawasi, dikoreksi? Setelahnya dikoreksi, kamu ketahuan. Artinya apa? Di dalam Alkitab sudah banyak firman Allah yang sudah dirubah. Nah, banyak sekali. Contoh yang menonjol. Menurut penjenengan umat Islam, Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Siapa? Ismail. Yakin? Cuma sayang kita kadang-kadang takuni dalilin di embu Pak, pokoknya Ismail Pak. Ya, ketemu di surat As-Saffat 100 sampai 111 itu. Dimulai dari Robbi habli minas sholihin dan seterusnya itu. Baik. Jadi menurut Al-Quran dan seluruh umat Islam insya Allah yakin bahwa anaknya Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih namanya Ismail. Menurut ini bukan. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria, jadikan sebagai korban bakaran. Menurut keyakinan orang Nasrani,
Anaknya Ibrahim yang dikorbankan namanya Ishak. Sepodo bener ya, Pak. Nurut Quran Ismail, nurut Injil kan yo kitab suci. Ishak podo bener. Setuju? Gak ono kebenaran dua itu gak ono. Wis dimageger Pak podo salah tambah nemen niku. Kocluk iku jenenge. Kita harus berani mengatakan Ismail atau Ishak. Dan tentu kita mengatakan Ismail. Tapi dengan kita meyakini mengatakan Ismail, tunjukkan di mana kesalahan Injil yang mengatakan Ishak itu. Di sini lo perlunya kristologi. Jadi tidak sekedar mengatakan Ismail. Di mana kesalahannya Ishak ini? Nah, sebagian besar orang Yahudi suka merubah firman Allah. Di surat 4 ayat 46 itu, di surat 5 ayat 31 dan bagian itu. Jadi orang ahli kitab itu, orang Yahudi suka merubah firman Allah. Salah satunya ini korban ini. Secara singkat para jamaah yang berbahagia, Ibrahim belum punya putra. Istri yang pertama namanya Sarah, tua, mandul. Baru kemudian punya istri yang kedua namanya Hajar. Nabi Ibrahim berdoa secara sungguh-sungguh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada aku seorang anak soleh. Lahir seorang anak. 101 surat 37 itu. Lahir seorang anak, dialah Ismail. Dan seorang anak inilah yang kemudian akhirnya setelah bisa membantu orang tuanya, katakanlah remaja gede, maka anak ini Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ini. Jadi waktu peristiwa kurban, para jamaah yang berbahagia, anaknya Ibrahim hanya satu orang. Kuncinya di situ kalau pendidikan mengenai orang Kristen. Ketika peristiwa kurban, anaknya Ibrahim baru satu orang atau hanya satu orang. Ishak di mana? Belum lahir. Kapan lahirnya Ishak? 37 ayat 112. Jadi kurban sudah selesai. Di ayat 112 Allah berfirman itu. Wa basarnau bi Ishak nabiyya minas sholihin. Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim. Istrimu yang pertama yang namanya Sarah, yang tua, yang mandul itu akan melahirkan seorang anak namanya Ishak. Jadi lahirnya Ishak setelah peristiwa korban. Tapi orang Nasrani merubah kitabnya. Enggak teliti pisan. Ayatnya berkata, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih. Padahal anak wis loro nurut Kristen. Nurut Kristen Ismail lahir. Ketika Ibrahim berumur 86 tahun, Ismail lahir. Disusul kelahiran yang kedua. Ketika Ibrahim berumur 100 tahun, Ishak lahir. Berarti anaknya berapa? 2. Ini belum korban, anaknya sudah 2. Tapi perintah korban berkata, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih. Ketore gak main utek. Wong anake loro kok ambillah anakmu yang tunggal. Jadi pembimbingan kalau ketemu orang Kristen jangan debat masalah korban, ngene bingung deh. Bingung. Dan dalam banyak tema insya Allah asal penjenengan menguasai tidak bakal kalah dengan walaupun dengan itu pastor dengan itu tidak bakal kalah. Makanya materinya dikuasai dulu. Misalkan debat, betulkah Yesus sebagai Tuhan? Gampang, udah. Memang menurut Bible banyak ayat mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Tapi untuk mengatakan tidak, jangan dengan Quran. Orang Kristen nek dikai Quran alergi. Alergi. Jawab dengan Alkitab. Tuhan kok. Kok itu menunjukkan kejanggalan. Tuhan kok. Tuhan kok tidak tahu hari kiamat. Yesus berkata, kiamat itu pasti terjadi. Ada tentang kapan waktunya hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu dan sebagainya. Tuhan kok lapar
makan-makan. Tuhan kok naik perahu terus tidur dan sebagainya. Tuhan kok mati dan sebagainya. Jadi kejanggalan-kejanggalan ayat-ayat yang ada di Alkitab tentang Yesus sebagai Tuhan tunjukkan. Baru nek wis goyang kita tunjukkan Al-Qur'an. Ngene lho nurut Qur'an. Ngene lho nurut Qur'an. Jadi menghadapi orang Kristen jangan Qur'annya dulu. Nek Qur'ane dhisik mlayu ndek, alergi. Inilah yang saya katakan manfaat kita mempelajari Kristologi itu untuk tambahan bekal dakwah. Jadi kesalahan yang ada di sini banyak sekali dan itu betul-betul bukan firman Allah, bukan ucapan Yesus, tetapi karangannya manusia. Termasuk tadi ya, Yesus disalib untuk nebus dosa manusia, padahal Yesus sendiri ngomong bertobatlah. Ngomong tobat jelas. Islam betul-betul menyuruh kita, memerintahkan kepada kita. Nah, apalagi kalau kita ini telah melakukan kesalahan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan masukkan kamu dalam surga. Dipertegas lagi, tobat itu segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda seperti Fir'aun nanti. Wis klepek-klepek karek matine baru berkata saya percaya terhadap Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan saya termasuk orang yang dijawab oleh Kasep. Wingi waktu penguasa kon puasa gak gelem tobat malah ngomong saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Mudah-mudahan penguasa negeri ini gak ono sing kaya Firaun. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan penguasa yang terpilih nanti 2024 penguasa yang betul-betul penguasa yang beriman dan beramal soleh. Sampeyan muni amin. Engko disalahno. Saiki kakek wong alergi. Ya termasuk menteri sing gendeng lho. Padahal amin ini kan maksudnya kan mudah-mudahan Allah mudah-mudahan terpilih pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Amin. Pamannya ngono. Mudah-mudahan tidak terpilih pemimpin yang munafik. Ngakune Islam. Tapi sebenarnya dia Islam. Ngakune iman wa minan nasi may yaqul amana billahi wa ma hum bimumin. Sebagian di antara manusia yang berkata saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Tapi Allah tidak bisa dibujui wa ma hum bimumin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman, ngakune beriman. Nek wayahe ana kegiatan keagamaan nduk sop ngarep dhewe. Lah panitia iku kulino, pejabat disediani sajadah ngarep dhewe. Go ana aturane salat pejabat disediani sajadah ngarep dhewe iku. Telat mburi. Salat lho ya. Jamaah ya. Beda dengan kegiatan sifatnya bukan salat. Ya. Nek salat gak usah disediani sajadah ngarep dhewe, tempat gubernur, tempat presiden, tempat menteri agama gak ate. Saya pernah khutbah sholat Jumat di Masjid UNER, kampus B. Begitu saya datang, saya lihat ngarepe ana tulisan rombongan Wamenkum opo ngono di Masjid UNER Nur Zaman. Batin Gulu. Ini. Sampai dengan waktunya saya diperintahkan naik mimbar. Ustaz, saya naik mimbar. Saya bilang, aturan sholat tidak seperti ini. Diringkesi. Langsung diringkesi. Tolong maju dipenuhi saf paling depan. Gak peduli ndak engko teko ya mburi. Orang Islam kadang-kadang gak wani ngomong ngono. Sungkan. Kita ndak perlu sungkan, takut. Memang ini penyakit, Bapak. Selagi kita kena penyakit ini, kita tidak akan berani menyatakan yang hak adalah hak. Nopo penyakitnya? Sungkan. Pekewo. Sawangane. Jangan-jangan ini penyakit. Sungkan rek ya apa ya? Sahabat Natalan mosok awak dhewe gak mengucapkan tonggo Natalan mosok awak dhewe gak sungkan. Oleh karena itu, singkirkan
penyakit-penyakit itu supaya kita berani menyatakan yang hak adalah hak. Supaya kita berani menyatakan satu-satunya kitab suci yang dari Allah dan orisinil hingga kiamat hanya Al-Quran. Adapun Taurat, Injil memang asalnya dari Allah, tapi dalam perjalanan sudah banyak mengalami perubahan. Tinggal kita menyiapkan buktinya. Apalagi yang ketiga tadi, kitab sucinya orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, itu buatan mereka sendiri. Karena kitab suci itu dari Allah diberikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat. Kalau kita nuruti sungkan, gak wani ngomong ngono. Padahal Quran jelas tadi, wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum dan seterusnya itu. Nah, para jamaah yang berbahagia. Banyak orang tertipu, ya, hanya ada orang kafir cerita tentang suksesnya. Ya. Di surat 2 204 itu, ya. Ada orang yang kalau bicara tentang dunia, wah luar biasa, nyeritakno suksesnya. Delok anakku, dadi. Delok anakku, dadi. Delok mantuku, dadi. Umpamane nyeritakno suksesnya keluarga, nyukses awake dhewe. Sing diceritani sampe ndelomong. Allah memberitahu ada orang seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Allah menerangkan di surat 3 ayat 196 itu. Jangan kamu sekali-sekali terpedaya dengan suksesnya orang kafir di muka bumi itu. Itu hanya kesenangan sementara. Dan akhirnya nanti neraka tempatnya. Jadi kita ini jangan mudah tertarik. Ya. Didongeng ngono tertarik akhirnya melu. Nah, apalagi yang 29 12 tadi, ikuti jalan kami. Dosamu saya tanggung. Gua tambah nemen. Barangkali umat Islam yang murtad itu di samping kena ayat itu juga kena ayat sembako. Kena ayat sembako. Nah, para jamaah yang berbahagia, orang kafir punya strategi. Yo opo carane wong Islam iki keimanane gak kuat. Bahkan mudah dimurtadkan. Maka di surat 41, surat Fusilat, ayat 26. Wa qala alladzina kafaru. Dan berkata orang-orang kafir. Apa kata orang kafir? La tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan kamu dengarkan Al-Quran itu secara sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, wal gaufihi. Buat kegaduhan. Yang ketiga, la'alakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkannya. Jadi orang kafir itu punya strategi yang jitu untuk mengalahkan orang Islam, menghancurkan Islam gampang. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. La tasma'u. Kalau perintahnya Allah, lain lagi di Al-A'raf itu. Wa idza quri Al-Quran. Apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, dengarkan. Diam dan dengarkan baik-baik, la'alakum turhamun. Jadi kalau menurut Allah, kita ini diperintahkan untuk serius, sungguh-sungguh memperhatikan isi, memahami isi Al-Quran. Itu menurut perintah Allah. Tapi menurut perintah orang kafir, la tasma'u. Jadi strateginya orang kafir menghancurkan Islam itu diantaranya itu. Jauhkan orang Islam dari Al-Quran. Milih pemimpin gak usah dek. An-Nur 55 gak usah. Padahal pemimpin yang harus kita pilih itu An-Nur 55 itu. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Allah akan menjadikan mereka pemimpin. Nah, tinggal sekarang orang beriman, betul-betul beriman dan beramal soleh atau tidak. Imannya etok-etokan ya gak bakal menang nanti. Tapi ini imannya temenanan, didukung dengan amal soleh temenanan. Surat An-Nur 55 yang pertama, Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Maka itu yang saya katakan mudah-mudahan pemilu nanti itu An-Nur 25 tercapai. An-Nur 55 tercapai. Pemimpinnya orang yang beriman dan beramal soleh. Ini janji Allah yang pertama. Yang kedua, kalau pemimpinnya itu pemimpin yang beriman dan beramal soleh,
Allah akan meneguhkan satu-satunya agama yang diridhoi. Apa agama yang diridhoi oleh Allah? Islam. Nek pemimpinnya gak karu-karuan, Islam gak bakal tegak. Sing jelas Islam malah dikuyo-kuyo. Ngomong kenceng titik radikal. Ngomong noleh titik radikul. Mbuh apa maneh. Karena apa? Penguasanya bukan orangnya beriman dan beramal soleh. Islam tidak bakal tegak. Nah, tergantung kita. Kalau kita ingin Islam ini tegak di bumi Indonesia utamanya, ayo. Pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Jangan pertimbangan seperti tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun ketika akan menghadapi Musa, tukang sihir Fir'aun tanya, wahai paduka Fir'aun, kalau saya nanti menang menghadapi Musa, saya dapat bayaran apa? Mudah-mudahan para relawan gak ngunu. Nah, mudah-mudahan para relawan gak ngunu. Apa kata Fir'aun? Kalau kamu nanti menang, kamu akan saya jadikan orang yang paling dekat dengan saya. Jadi ternyata cedek pemimpin itu seneng, gelibet aja. Itulah kisah tukang sihirnya Fir'aun menghadapi Musa. Musa tidak menjanjikan sekian triliun apa gitu. Fir'aun tidak menjanjikan sekian triliun, tidak. Kamu saya jadikan orang yang paling dekat dengan saya. Nah sekarang kan ngono. Melo aku, engko tak dadekno, melo aku. Tidak ada relawan yang lalu itu tidak jadi apa-apa gak ono. Kabeh relawane Pak Jokowi dadi kabeh. Ayo sampeyan hitung relawan dadi kabeh ku. Nah disinilah nek niate bukan lillah. Yes. Maka Islam ditegaskan. Apapun yang kamu lakukan lillah. Sampai kepada ibadah haji umrah jelas. Ya. Jelas itu. Sempurnakan ibadah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Jadi jangan karena. Termasuk apa saja yang kita lakukan. Inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Lillah. Maka ayo para jamaah yang berbahagia. Aktivitas yang kita lakukan apa saja ini benar-benar kita niatkan karena Allah. Semata-mata mengharap ridho. Termasuk kita berani mengungkap kebohongan ajaran Nasrani hanya karena Allah. Karena emang datanya jelas, buktinya jelas. Itulah tadi strategi orang kafir. La tasma'u lidal Quran. Ditambah satu lagi surat 6 ayat 26. Mereka melarang. Mereka di situ orang kafir. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Dia sendiri, mereka sendiri tidak. Jadi dua ayat ini strategi orang kafir itu. Menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Nek wong Islam wis jauh dari Al-Quran, nopo pegangane? Kalau orang Islam sudah jauh dari Al-Quran, pegangane nopo? Primbon. Mantu dihitung, gak kena. Primbon. Sampai hari ini ngapunten, si ono umat Islam sing bergaya primbon niku si ono. Yang diandalkan nenek moyang. Disinilah kelemahan umat Islam. Kapan umat Islam bisa menang? Maka salah satunya para jamaah, ayo ya, sesuai dengan bidang saya, ya, kristologi. Dengan kristologi ini meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Kalau sudah betul-betul kita tahu, ini loh Islam. Inat dina indahul Islam. Ini loh Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang masih mencari, meyakini agama selain Islam, fala yuqbala minhu. Jadi Ali Imran 85 jelas. Barang siapa yang masih mencari, barang siapa yang masih meyakini agama selain Allah, nggak pakai nyebut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kesuwen. Praktis 385 selain Islam tertolak, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat mereka termasuk orang yang rugi. Apa maksudnya? Nih gak Islam rokok. Ini kadang-kadang kita gak sampai hati ngomong ngono. Gak enak Pak engko dirungokno iku. Nih gak gelem dikan rokok yang mlebu Islam. Itu gampang aja. Di ayat yang lain Allah jelas.
siapa yang menuhankan anak Maryam, siapa yang menuhankan Yesus, 3 ayat itu keren semua, Pak. Al-Maidah 17, Al-Maidah 72, Al-Maidah 73. Permulaannya sama, lakot kafaro. Sungguh telah kafir. Permulaannya keren, sungguh telah kafir. Siapa orang yang dikatakan kafir oleh Allah? Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Siapa yang menuhankan anak Maryam? Kafir. Siapa yang menuhankan Yesus? Kafir menurut ayat itu. Gelem yo ngono, gak gelem yo ngono. Iku ayat. Nah kita kadang-kadang Pak Jok ngomong ngono Pak, gak enak iku. Nek njaluk enak ya tambah bumbu. Kalau saya di mana-mana sudah begitu kajian saya. Ya, walaupun saya banyak diingatkan, Pak anu. Sudahlah, nek saya mati-mati. Saya mati-mati. Masih aku dicegat uang sampai dipatir, nek Allah belum mematikan saya gak mati. Tapi Allah sudah mentakdirkan mati. Ini ada aba-aba. Insya Allah bukan hoak ini. Pak Tito, mungkin sampai dapat viral. Pak Tito, eling Pak Tito, mantan Kapolri. Dia cerita di beberapa negara pernah terjadi capres yang sedang kampanye didor mati. Mbok maksudnya apa ya? Saya masih nyimpen itu. Jadi di beberapa negara Pak Tito pernah mengetahui capres sedang kampanye didor mati. Lalu banyak orang mungkin hati loh Pak Amin, sapa iku Rasid, sapa iku jenenge iku Anis. Ojo-ojo diperlakukan kayak ngono. Tapi balik maneh wis talah. Nek waya mati, masuk dikawal dokter spesialis sak pirang-pirang, dikawal pampres sak pirang-pirang. Nek waya mati, Israel gak sungkan. Ono pas pampres lah, gak sungkan. Waya mati. Ya. Ini keyakinan kita. Makanya kita itu tidak setakut mati. Selama kita itu berbuat benar menurut aturan Allah, sudah. Bahkan mati dalam keadaan menegakkan agama Allah, syahid. Mati dalam keadaan korupsi, kayak beberapa kepala daerah mati untuk tahanan sebagainya, sangit itu. Kan diterangkan di Quran itu. Wali kota kono, gubernur kono, mati dalam keadaan sangit. Apa maneh mati dalam keadaan murtad. Wis gak terima sakit itu gosong itu. Sampai di sini para jamaah yang berbahagia sudah 5:30. Ada yang ingin disampaikan, pertanyaan dan sebagainya, monggo. Masih ada waktu sedikit, monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan terkait di sini tadi Ustaz menyampaikan adanya versi Injil Iya. Matius, Lukas dan Iya. Nah, di sini saya pernah mendapatkan informasi terkait adanya Injil Barnabas. Iya. Di mana itu dikatakan juga di dalamnya Isa itu Yesus atau Isa itu dikatakan sebagai nabi dan adanya Rasul terakhir di mana di situ dikatakan Ahmad. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Kemudian yang kedua konsep mempercayai malaikat. Ya. Di Islam sebenarnya ada mempercayai malaikat Allah. Kemudian di Kristen juga ada, dan beberapa juga ada namanya yang sama seperti Gabriel, Jibril, kemudian Michael. Namun di Kristen ada juga malaikat itu legion, di
Maulid Injil. Ya. Bagaimana kaum muslim ini menyikapi adanya berbagai versi malaikat tersebut. Dan yang ketiga Ustaz, di sini akhir-akhir ini malah juga terjadinya agnostik, yaitu percaya bahwa semua agama itu benar. Apakah di Islam kita menganggap agnostik itu juga kafir, padahal orang-orang dari kaum agnostik itu juga percaya Islam, namun juga percaya semua agama itu benar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para jamaah yang berbahagia. Yang pertama tentang Injil Barnabas. Di dalam Injil Barnabas itu banyak kesamaan dengan Al-Quran. Oleh karena itu maka Injil Barnabas dilarang dipelajari di kalangan umat Nasrani. Karena Injil Barnabas itu Injil yang ditulis oleh salah satu dari muridnya Yesus yang di dalamnya banyak kesamaan dengan Al-Quran. Contohnya, menurut Barnabas, Yesus tidak disalib. Siapa yang disalib? Yudas Iskariot. Diterangkan kisahnya. Mulai dari rombongan akan menangkap Yesus tapi tidak tahu mana Yesus. Lalu tanya kepada Yudas. Sampai pada penyaliban diterangkan. Jadi menurut Barnabas yang disalib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Menurut Barnabas yang dikorbankan bukan Iska, Ismail. Dan masih banyak lagi kesamaan-kesamaan dalam Injil Barnabas yang sesuai dengan Al-Quran, termasuk mengesahkan Allah. Injil Barnabas mengesahkan Allah. Sehingga kesimpulannya Injil Barnabas dilarang untuk dipelajari di kalangan umat Nasrani. Nah, itulah tentang Injil Barnabas ya. Yang kedua, malaikat. Ya, sebenarnya di sana juga meyakini adanya malaikat-malaikat. Tidak sedetail kita. Malaikat dengan fungsinya masing-masing. Ya, tidak sedetail. Tapi pada prinsipnya mereka percaya juga. Ya, mereka percaya. Walaupun tidak diterangkan fungsinya. Kalau dalam Islam kan jelas 6 rukun iman ini harus. Salah satu diingkari kafir. Apalagi ingkar kepada yang pertama. Ingkar kepada Allah kafir. Ya, mengingkari adanya malaikat kafir. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ucapan semua agama benar. Ini adalah ucapan yang menyesatkan. Kembali kita sebagai orang Islam jangan ikut-ikut. Kembali lagi, kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu mir rabbik. Katakan Muhammad, kebenaran itu dari Allah. Walaupun yang ngomong menteri agama ini gak bener, gak nurut Quran, salah. Walaupun menteri agama, nek ngomong gak sesuai dengan Al-Quran, salah. Contohnya apa? Semua agama itu baik. Dan penyesatan ini. Lalu bantahnya gimana? Balik pada Quran. Inna dina indawal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Bagaimana selain Islam? Ali Imran 85 tadi itu. Ya, itu jawabannya. Siapa yang masih mencari meyakini agama selain Adapun mengatakan semua agama baik itu hanya dari satu sisi saja. Sisi apa? Sisi kemanusiaan. Tidak ada agama yang menyuruh mencuri. Tidak ada. Toh? Baik toh? Baik. Tidak ada agama yang menyuruh berzina. Tidak ada. Baik toh? Baik. Tapi mari dilihat secara utuh. Apa terutama? Ketauhidannya. Ya. Jadi baik dalam soal hubungan kemanusiaan. Baik. Tapi kalau sudah menyatakan agama yang benar, saya tidak setuju dengan orang mengatakan agama yang paling benar, saya tidak setuju. Yang benar agama yang benar di sisi Allah. Kalau agama yang paling benar berarti yang lain-lain benar, Islam paling benar. Saya tidak setuju. Saya lebih suka mengatakan agama yang benar di sisi Allah. Berarti selain Islam salah. Lu kita berani ngomong gitu, bang dalilnya jelas kok.
Nah, Ali Imran 85 itu jelas itu. Nah, sekarang ini dan sudah agak lama menafsirkan Al-Quran dengan tafsir Bible. Jadi memahami Al-Quran ditafsiri model Bible. Saya punya buku yang judulnya di IAIN ada pemurtatan. Kalau sekarang IAIN gak ono, sing ono, disebutkan siapa yang melakukan pemurtatan, bagaimana caranya dan sebagainya. Orang-orang Islam yang melakukan, dosen-dosen yang beragama Islam yang melakukan. Jadi menafsiri Al-Quran dengan tafsir Bible. Ini yang kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Jadi ungkapan tadi itu jelas nggak beres. Semua agama baik, semua agama benar. Penipuan itu. Nah, menjerumuskan. Kembali lagi pada iman. Nek kita punya iman kuat, kita bisa mengatakan salah, bujuk. Tapi kalau iman kita lemah, apalagi model sekarang, iya kabeh apik kok ya. Wingi ana caleg ya salat nang jero gereja. Itu imannya lemah. Saya dapat kiriman itu. Caleg salat nang jero gereja. Seneng sampeyan. Seneng. Ini adalah bukti bahwa kerukunan dan seterusnya. Enggak beres. Menafsirkan toleransi enggak beres. Begitu saya kira, Ustaz. Nggih. Masih ada? Cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini dan apa yang kita kaji pada pagi hari ini betul-betul dengan harapan bisa meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita dan semoga menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.